Apakah Anda pernah merasa kecewa sampai rasanya ingin menyerah? Kita semua pernah mengalaminya. Rasanya seperti sebuah kegagalan menghantam begitu keras, membuat kita bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Kita ingin sekali lepas dari rasa sakit itu, tapi kita justru terus menggenggamnya. Kita terjebak dalam siklus penyesalan atau menyalahkan diri sendiri. Namun, ada sebuah kekuatan besar yang bisa mengubah semua itu. Kekuatan untuk melepaskan, menerima, dan berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Inilah yang disebut ikhlas. Dan hebatnya, konsep ikhlas ini diajarkan oleh guru-guru kehidupan dari berbagai zaman dan budaya. Bukan sekadar nasihat spiritual, tapi alat praktis untuk bangkit kembali. Dalam video ini, kita akan belajar ikhlas dari 3 guru kehidupan yang berbeda. Dan setelah ini, Anda akan memiliki perspektif baru untuk menghadapi kekecewaan dengan kepala tegak. Mari kita mulai. Guru pertama kita adalah filosofi Stoa, yang mengajarkan kita konsep yang indah, amor fati. Amor fati secara harfiah berarti mencintai takdir. Ini bukan berarti Anda pasrah atau tidak melakukan apa-apa. Bukan itu. Stoa mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita masa lalu, tindakan orang lain, dan hasil akhir dari usaha kita. Berjuang melawan hal-hal ini hanya akan menciptakan penderitaan. Amor fati adalah tentang mengubah reaksi batin kita terhadap apa yang tak terhindarkan. Bayangkan Anda merencanakan sebuah acara yang sangat penting, tapi tiba-tiba hujan deras merusak segalanya. Kebanyakan orang akan marah dan mengeluh. Mengapa harus hujan hari ini? Seorang penganut amor fati akan berkata, hujan adalah bagian dari takdir hari ini. Bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, atau setidaknya, bagaimana saya bisa menerima momen ini seutuhnya? Filosof Nietzsche, yang mempopulerkan istilah ini, mengatakan bahwa kebesaran manusia terletak pada keinginan untuk tidak mengubah apapun, tidak di masa lalu, tidak di masa depan, tidak sekadar menanggung apa yang perlu, tapi mencintainya. Jadi, ketika kegagalan datang, jangan anggap itu sebagai musuh. Anggap itu sebagai bahan mentah, sebagai babak yang harus ada dalam cerita hidup Anda. Terima kekurangan itu, dan ubah menjadi kekuatan. Guru kedua membawa kita ke tradisi timur, ke dalam ajaran tasawuf, yaitu konsep tawakal. Tawakal sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal, justru sebaliknya, dalam Islam, tawakal adalah tumpuan terakhir setelah Anda mengerahkan ikhtiar usaha maksimal yang sungguh-sungguh. Intinya ada di sini, Anda bertanggung jawab penuh atas usaha, strategi, dan kerja keras Anda. Tapi begitu semua upaya sudah dilakukan, Anda menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah bentuk ikhlas yang paling dalam. Anda telah menanam benih, merawatnya, menyiramnya. Anda tidak bisa mengendalikan matahari atau hama. Tawakal membebaskan Anda dari kecemasan tentang hasil. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, itu berarti ada hikmah atau jalan yang lebih baik yang sudah disiapkan untuk Anda. Anda tidak gagal, Anda hanya dialihkan. Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai pengendalian hati. Berpegang teguh hanya pada Allah, karena segala sesuatu berada dalam ilmu dan kekuasaannya. Jadi, jika Anda sedang berjuang, jangan berhenti berusaha. Kerahkan 100% upaya Anda, lalu serahkan 100% hasil akhir kepada takdir. Ketika Anda sudah berserah, kecemasan itu akan hilang karena beban hasilnya bukan lagi milik Anda, melainkan milik Yang Maha Mengatur. Dan jika perubahan pola pikir ini membantumu melihat potensimu sendiri, luangkan waktu sejenak untuk subscribe. Kami membagikan strategi baru untuk bertumbuh setiap minggu. Sekarang, kembali ke ide utama. Guru ketiga kita adalah tokoh spiritual modern, Eckhart Tolle, yang mengajarkan kita kekuatan utama dari ikhlas, the power of now, atau kekuatan momen saat ini. Tolle berpendapat bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan disebabkan oleh situasi itu sendiri, melainkan oleh pikiran kita tentang situasi tersebut. Kita tidak kecewa karena kegagalan hari ini. Kita kecewa karena kita membawa-bawa memori kegagalan itu dari masa lalu, dan kita membiarkan memori itu mencemari momen kita saat ini. Tolle mengatakan, cara tercepat untuk ikhlas adalah dengan menyadari sepenuhnya bahwa saat ini, momen sekarang, adalah satu-satunya hal yang Anda miliki. Masa lalu sudah tidak ada lagi kekuatannya. Masa depan hanyalah antisipasi dalam pikiran Anda. Ketika Anda mengalami kekecewaan, Tolle meminta Anda untuk mengajukan 2 pertanyaan sederhana. 1. Bisakah saya menerima momen ini? 2.
Apa yang bisa saya lakukan saat ini dengan sumber daya yang saya miliki untuk melangkah maju? Ikhlas versi Tol adalah penerimaan radikal terhadap momen ini, apapun bentuknya. Dia mengatakan, beberapa perubahan terlihat negatif di permukaan, tapi Anda akan segera menyadari bahwa ruang sedang diciptakan dalam hidup Anda untuk sesuatu yang baru muncul. Jangan menunggu sukses di masa depan. Jalani hubungan yang sukses dengan momen sekarang. Jika Anda bisa hadir sepenuhnya, tidak ada kegagalan yang dapat menjatuhkan Anda. 3 guru, 3 perspektif, tapi intinya sama. Ikhlas adalah keterampilan aktif yang membebaskan. Amor Fati mengajarkan Anda untuk mencintai kerumitan hidup. Tawakal mengajarkan Anda untuk bekerja keras tanpa terikat pada hasil. Dan The Power of Now mengajarkan Anda bahwa kedamaian hanya ada di saat ini, di sini. Jika Anda bisa menggabungkan ketiga filosofi ini, Anda akan menemukan ketenangan yang nyata di tengah badai kehidupan. Jadi minggu ini, ketika ada hal buruk terjadi, apa satu langkah kecil yang akan kamu ambil untuk menerapkan Amor Fati, tawakal, dan hadir sepenuhnya di momen sekarang? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah.